Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Sebulan dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Minggu yang lalu kita merayakan hari raya penampakan Tuhan. Kalau dilihat dari segi usia, itu Yesus masih bayi karena ditilii oleh 3 majus, ya, didatangi. Nah, itu hari Minggu. Ini hari Senin, Injil yang kita dengar, ujuk-ujuk Yesus sudah besar, sudah jalan kemana-mana. Nah, bagi saya setidak-tidaknya itu membawa kita kepada permenungan bahwa hidup Yesus tumbuh berkembang dan menjadi daya tarik. Daya tarik yang tadi kita dengar adalah sebagaimana yang disebut dalam Injil, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea dan dari seberang Yordan. Tempat-tempat itu kan asing bagi kita, setidak-tidaknya saya akan gampang memahami kalau Injil mencatat mereka datang dari Solo, Semarang, Jakarta, Surabaya, itu kan datang kemana? Ke Kalasan. Jadi peta saya itu gampang, tapi tempat-tempat ini ya jauh di pikiran saya. Apa yang mau diwartakan? Sosok Yesus menjadi daya tarik. Dari berbagai macam tempat datang kepada Yesus. Dan Injil tadi mengisahkan sangat jelas, yang datang adalah mereka yang buruk keadaannya. Buruk keadaannya digambarkan seperti apa? Yang lumpuh, yang sakit, dan berbagai macam jenis penyakit. Dan mereka semua disembuhkan. Kita melihat Injil yang tadi kita dengar, mereka berbondong datang dari berbagai macam tempat, ingin disembuhkan, ingin dipulihkan keadaannya dari yang buruk menjadi baik. Kisah ini mengingatkan kita tentang kisah penciptaan. Allah menciptakan segalanya dengan baik. Tapi sejak kedosaan pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, menjadikan yang baik adanya itu menjadi buruk. Lalu mereka bersusah payah untuk hidup. Maka nyambung dalam bacaan Injil hari ini, yang buruk akhirnya dipulihkan oleh Yesus. Diperbaiki. Diperbaiki itu bukan masuk bengkel lalu diketok magic, bukan. Tapi keadaan yang buruk itu dipulihkan lagi. Maka Injil ini mengajak kita sekurang-kurangnya saya merenungkan begini. Apa yang menjadi daya tarik Yesus untuk saya?
apakah cukup untuk memperbaiki keadaan saya? Bukan hanya soal fisik, tapi bisa jadi batin saya, rohani saya, jiwa saya yang buruk keadaannya menjadi baik. Nah, kalau menyadari keadaan seperti itu, saya harus berbondong-bondong mencari Yesus. Tidak usah kemana-mana, Yesus terbuka untuk kita datangi. Sebagaimana yang hari Minggu kemarin kita merayakan penampakan. Artinya Yesus membiarkan diri dijumpai, ditemui dari siapapun, keadaan apapun, dan mereka yang membutuhkan keselamatan. Semoga dengan kesadaran diri sebagai orang yang buruk, kita memiliki keberanian untuk datang kepada Yesus yang akan memperbaiki hidup kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.